Hampir dapat dipastikan, Abang Rismon, Mas Roy Suryo, dan juga Ibu Dokter Tipa, status ya dalam pelaporan Pak Jokowi ini akan meningkat dari yang terundang saksi menuju ya quote tersangka di beberapa waktu hari ke depan, bukan partai politik. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ya, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, ya, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion, but argument. Baik, teman-teman, sebelum kita membahas tentang persoalan potensi naiknya status ya Bang Rismon dan teman-teman yang lain ke posisi ketersangkaan atau tersangka maksud saya, kita ya, bicarakan terlebih dahulu tentang potensi ruang bukan partai politik ya, memiliki website yang teman-teman bisa ikut menulis di dalamnya tentang semua isu dinamika ABC-nya perpolitikan di Indonesia. Kirim saja ya artikel teman-teman di bukan partai politik @gmail.com ya, maksudnya seperti itu. Nah, di sana juga teman-teman bisa membaca sebuah iklan ya, iklan advertising dari pengembang properti yang menyediakan tanah 10 kali 20 untuk teman-teman investasi dengan harga yang sangat murah, khusus sobat bukan partai politik ya, baik yang pro maupun yang kontra. Ini NKRI, siapapun bisa memilikinya ya. Silakan kunjungi, hanya dengan 1 juta rupiah Anda memperoleh 10 kali 20 kaplingan yang sangat dekat sekali dengan IKN. Baik, di website ya, website bukanpartaipolitik.com. Teman-teman, kembali kepada persoalan kita terkait dengan status ini ya. Jadi kita tahu ya sebagai masyarakat hukum, kita punya hak-hak hukum, kita punya kewajiban-kewajiban hukum ketika kita berperkara dalam konteks apa yang kita hadapi sekarang, di mana pelaporan Pak Jokowi terhadap abang kita Rismon dan juga Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tipa ini tentu tidak bisa lagi mundur ya. Karena itu kelihatannya kedua belah pihak baik pihak Pak Jokowi maupun pihak abang kita Rismon itu sama-sama menginginkan ya ini peningkatan status ini ya, bagaimanapun juga Bang Rismon ingin men-challenge teori yang beliau miliki ya dari semua perspektif keilmuan yang beliau miliki atau dapatkan selama studi di Jepang ya, di Universitas Yamaguchi yang sampai hari ini masih diragukan oleh banyak pihak, tetapi saya masih berpikir positif bahwa Dr. Bang Risman ini saya sebut saja begitu, memiliki ijazah asli versi pengakuan beliau ya. Jadi saya memegang itu versi pengakuan beliau. Nah, kembali kepada persoalan peningkatan status dari yang terundang, kemudian saksi ya. Kemarin kita tidak terlalu jelas yang menangkapnya apakah saksi, apakah yang terundang ya. Bisa saja kemudian besok hari saksi dan sekaligus tersangka dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari sisi rekam jejak digital ya, karena kita tahu ya hierarkinya kan dari saksi, kemudian tersangka, baru terdakwa dan seterusnya ya. Ini kelihatannya sudah tidak bisa lagi ditarik, jadi sudah bisa dipastikan ya, kemungkinan besarnya kalau bahasa Mas Roy Suryo 99,9 ini kasus masuk dalam persidangan, otomatis untuk bisa masuk dalam status persidangan, ada yang harus ditersangkakan ya, jadi status penetapan tersangka itu. Pertanyaannya, apakah polisi memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan status ketersangkaan itu? Kalau dilihat dari sisi jejak digital dari masing-masing baik Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan juga Dr. Tipa, sangat kuat bahwa polisi akan memiliki ya alat bukti yang cukup ya. Karena juga ada saksi-saksi yang mengatakan ya memberikan informasi dan sebagainya. Sehingga nanti dalam persidangan akan muncul lapisan saksi-saksi yang lain, bukti-bukti yang lain yang kemudian menempatkan abang kita Rismon dan yang lain sebagai terdakwa ya.
Kita sebenarnya berharap itu tidak terjadi karena tentu sebagai sesama anak bangsa kita berharap tidak ada yang saling menyakiti dan sebagainya. Tetapi mengapa hukum itu ada? Karena memang adanya pihak-pihak yang senantiasa meninggikan dirinya benar menurut pandangannya sendiri sehingga ada banyak kepentingan-kepentingan dan yang lain-lain. Di sisi Bang Rismon, jelas sekali beliau punya kepentingan sebagai seorang peneliti, sebagai seorang periset yang ingin membuktikan, mengaplikasikan mengamalkan ilmunya untuk mencoba untuk membongkar ya sangkaan atau dugaan ya hipotesis lah sebut saja kalau dalam dunia ini hipotesis yang ini beliau ajukan. Tetapi persoalannya kan abang kita berpikir bahwa hipotesis itu super tesis ya itu ya. Jadi super tesis padahal sebaik apapun riset itu dilakukan dengan metodologi dengan masalah-masalah yang ada tetap selalu ya hipotesis ya pernyataan yang rendah bukan super tesis. Nah, yang Bang Rismon sampaikan hari ini itu adalah super tesis ya, bukan hipotesis lagi super tesis yang beliau menganggap pasti benar gitu ya. Makanya beliau mengklaim itu dengan bahasa yang bombastis yaitu 100 miliar persen, 11 triliun persen itu palsu ijazahnya Pak Jokowi. Yang saya katakan waktu itu jelas palsu karena yang diriset adalah sesuatu yang dokumen yang bukan dokumen asli dalam pengertian ijazah asli, tapi dokumen yang sudah difotokopi, yang disalin dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan dia identik atau apa belum jelas bagi kita terkait dengan identik dalam konteks seperti yang dimiliki oleh teman-teman seangkatan Pak Jokowi atau identik dengan apa yang dianalisis oleh Bang Rismon dan yang lain-lain. Di sisi yang lain Pak Jokowi punya kepentingan persoalan nama baik ya, karena sekali lagi ini nama baik itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang menurut saya jauh melebihi nilainya dari harta benda ya, dari gelar apapun itu ya. Karena itu Pak Jokowi memandang penting bahwa dia harus membela nama baiknya, dan ini juga berkaitan dengan keberlanjutan ya, bicara tentang kesinambungan masa depan anak dan cucu di hadapan publik, di hadapan negara ini. Dan jangan sampai kemudian Pak Jokowi sebagai orang yang berkiprah secara politik di tingkat wali kota, gubernur, dan juga presiden selama 2 periode ini, kemudian cacat moral dalam pengertian tidak mampu ia meyakinkan publik bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah hoax belaka. Nah, karena itu dari dua posisi ini, yang satu ingin membela keyakinan super tesisnya, ya, dan Pak Jokowi punya kepentingan yang juga jauh lebih besar, bukan hanya sekedar dirinya, keluarga, tapi bagi kehormatan, ya, harga diri bangsa dan negara ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya, aha, sudahlah kalau begitu kita bawa masuk isu ini ke dalam persidangan. Tetapi sekalipun hal ini akan dibawa masuk, kan Bang Rismon sudah menyampaikan bahwa mengapa ia tetap bersikukuh masuk ingin membuktikan itu karena beliau tidak percaya pada apa yang disebut dengan kredibilitas ya, kredibilitas dari para katakanlah polisi, pihak kepolisian dari berbagai macam acuan masalah-masalah atau kasus-kasus yang dianalisis oleh beliau, yang tentu kita sudah dengar bersama bagaimana statement-statement yang sangat emosional ya, Senkot sangat emosional, bukan emosional lagi tapi sangat emosional ya, untuk disampaikan yang menurut saya itu merugikan Bang Rismon sendiri. Tapi ya kita ini kan hanya orang outsider ya, pihak luar ini. Nah, ini yang kemudian menurut saya penting untuk kita bicarakan nanti. Jangan sampai ya ketika persoalan ini tidak selesai, ada satu upaya atau gerakan untuk melakukan yang disebut dengan distrust bagi bangsa dan negara ini ya. Karena ketika gerakan ini berhasil membuat distrust ya artinya ketidakpercayaan terhadap negara ini melalui apa yang biasa disebut satir-satir tentang parcok dan sebagainya, ini akan memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang ingin punya kepentingan di republik ini. Karena itu nanti pelan-pelan kita akan coba masuk melihat korelasi dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan stakeholder atau mereka-mereka yang punya kepentingan deh secara sederhana seperti itu ya, bukan partai politik.